Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena buatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Yesus. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini. Dimanapun kami berada saat ini, maupun kami kembali melakukan ibadah online, tapi kami percaya Bapa, penyertaan-Mu, hadirat-Mu ada bagi setiap anak-Mu yang sungguh-sungguh haus mencari hadirat-Mu Bapa. Kiranya Engkau yang layakan dimanapun kami berada saat ini Bapa. Kau yang jagai setiap kami, Kau yang berkati setiap kami saat ini Bapa. Dan kami percaya pandemi ini akan segera berakhir dan kami dapat kembali beribadah bersama-sama di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus bagi semua teman-teman dimanapun kau berada saat ini yang percaya dan mau mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman New Wine Generation yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, kita semua dalam keadaan yang sehat, dan kita semua penuh dengan kasih Tuhan. Amin. Nah, hari-hari ini kita sedang mengalami yang namanya situasi-situasi sulit ya.
Hari ini kita beribadah secara online. Ya, biasanya kita bisa beribadah bersama-sama di gereja, tapi karena ada aturan pemerintah tentang PPKM yang membatasi ruang gerak kita, sehingga kita harus beribadah secara online. Tapi saya yakin ketika kita beribadah secara online itu tidak akan mengurangi semangat kita. Kita tetap bisa sungguh-sungguh datang sama Tuhan dan kita pasti dapat berkat dari Tuhan. Nah, teman-teman, hari ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua satu kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul menghadapi ketidakpastian. Nah, melihat situasi seperti ini teman-teman, ya, di situasi pandemi seperti ini, tidak ada seorang pun yang tahu kapan pandemi ini berakhir. Ya, semuanya serba tidak pasti. Tidak ada yang tahu kapan ekonomi bisa pulih, tidak ada yang tahu kapan hidup kita bisa normal kembali, tidak ada yang tahu kapan kita bisa melakukan kehidupan kita secara normal. Ya, tidak ada yang tahu teman-teman. Semua serba dalam ketidakpastian. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, ya, teman-teman nggak perlu takut. Kita harus tetap berjalan, kita harus tetap melangkah bersama Tuhan, ya. Kita pegang janjinya Tuhan, karena apa? Janjinya Tuhan ya dan amin. Nah, hari ini saya ingin bagikan satu kebenaran firman Tuhan. Saya akan bahas di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama, ya. Ini adalah cerita ketika Abraham dipanggil oleh Allah untuk menerima janji Tuhan. Kejadian 12 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, teman-teman, Abraham ini, ya, lahir di tanah Ur Kasdim, dan dia bersama keluarganya, bersama sanak saudaranya tinggal di satu kota yang bernama Haran. Nah, ketika Abraham tinggal di Haran ini, datanglah pesan Tuhan, datanglah firman Tuhan buat Abraham. Apa firman Tuhan buat Abraham? Firman Tuhan katakan, "Hai Abraham, pergilah dari negerimu, keluar dari Haran, ya. Pergilah dari sanak saudaramu, dari keluargamu, tinggalkanlah rumahmu." Kurang lebih seperti itu. Untuk apa? Untuk pergi ke negeri yang akan ditunjukkan Allah kepada Abraham. Jadi Abraham juga mengalami yang namanya satu ketidakpastian, teman-teman. Dia mendapatkan janji Allah, mendapatkan pesan dari Allah untuk dia pergi meninggalkan kotanya, meninggalkan negerinya, meninggalkan saudaranya, meninggalkan rumahnya. Kemana? Ke negeri yang dia juga nggak tahu, ya. Karena Tuhan katakan ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi kemana Abraham juga nggak tahu. Nah, Abraham mengalami yang namanya ketidakpastian. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di ayat yang pertama ini, saya mendapatkan berkat dari firman Tuhan ini. Mengapa Tuhan ini memanggil Abraham untuk Abraham ini pergi? Nah, saya dapati teman-teman begini. Tuhan ini ingin memanggil Abraham, Tuhan ingin membawa Abraham keluar dari zona nyamannya, ya. Negeri, sanak saudara, rumah, itu bicara tentang kenyamanan, teman-teman. Nah, Abraham dipanggil Tuhan untuk keluar dari itu semua, kemana? Ke dalam negeri yang akan ditunjukkan Tuhan. Artinya Tuhan ingin memanggil Abraham keluar dari zona nyamannya, masuk ke dalam janjinya Tuhan, masuk ke dalam rencananya Tuhan. Kalau kita tahu teman-teman, ya, rumah itu adalah tempat yang paling nyaman, setuju ya? Meskipun kita liburan, jalan-jalan, kita bisa tinggal di hotel yang mewah, hotel berbintang 5 mungkin, ya. Tetapi ketika kita pulang ke rumah, tempat yang paling nyaman di mana? Adalah di rumah sendiri, setuju ya? Nah, maka itu rumah ini menggambarkan satu zona nyaman. Nah, hari ini Tuhan panggil kita, teman-teman, untuk kita keluar dari zona nyaman. Dengan apa? Dengan keadaan pandemi seperti ini.
Kita harus keluar dari zona nyaman kita, kita melangkah masuk ke dalam rencananya Tuhan. Apa yang jadi zona nyamannya teman-teman? Dulu teman-teman sekolah bisa ketemu dengan rekan-rekan, dengan teman-teman yang lain. Sekolah bisa, wah seneng ya tatap muka. Tetapi hari ini sekolah dengan online. Teman-teman harus punya laptop, teman-teman harus punya gadget. Teman-teman harus beli pulsa, harus punya kuota. Semuanya kayak kok repot ya, kok nggak enak ya, gitu ya. Tetapi ini harus kita lakukan. Tuhan ingin kita keluar dari zona nyaman kita untuk masuk melangkah dalam rencananya Tuhan. Rencananya Tuhan itu apa buat Abraham? Kita lihat di ayat yang kedua. Tuhan katakan, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Ini janji Tuhan buat Abraham. Ayat yang ketiga, Tuhan katakan apa? "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Nah, ketika Tuhan ingin menyampaikan firman-Nya kepada Abraham, Tuhan membuat Abraham keluar dari zona nyamannya. Demikian juga dengan kita, teman-teman. Ya, ketika pesan Tuhan itu datang dalam hidup kita, janji Tuhan itu datang dalam hidup kita, Tuhan membuat hidup kita, ya, Tuhan ingin membuat kita keluar dari zona nyaman kita. Untuk apa sih sebenarnya? Untuk kita melangkah dalam rencananya Tuhan, untuk kita masuk dalam rencananya Tuhan. Ya, seperti Abraham ini, ketika dia dipanggil Tuhan untuk pergi dari rumahnya, pergi dari negerinya, pergi dari sanak saudaranya yang bicara tentang zona nyaman, untuk masuk ke dalam rencananya Tuhan. Nah, kita bisa lihat apa yang jadi responnya Abraham. Di ayat keempat dikatakan, "Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran." Ya, Abraham merespon janji Tuhan. Abraham merespon panggilan Tuhan dengan benar. Ya, dia taat. Nah, bagaimana dengan kita, teman-teman? Di tengah situasi seperti ini, di tengah ketidakpastian seperti ini, ketika kita dapat firman Tuhan, ketika kita dapat janji Tuhan, bagaimana respon kita? Apakah kita taat atau justru kita lari dari panggilan Tuhan? Kalau di ayat 4 dikatakan apa? Abraham, ya di sini katakan Abram. Pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jadi Abram melakukan seperti yang difirmankan. Abraham taat, teman-teman. Ya. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok Abraham bisa taat ya? Padahal Abraham itu nggak tahu loh dia harus kemana. Tapi kok dia bisa taat ya? Di tengah ketidakpastian dia harus kemana, dia bisa tinggalkan zona nyamannya, dia ikut masuk dalam rencana Tuhan. Kok bisa ya teman-teman? Ya, ada satu kunci yang ingin saya bagikan teman-teman. Ya, mengapa Abraham bisa taat? Yuk kita sama-sama buka firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat ke-8. Ya, demikian firman Tuhan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ya, Abraham nggak ngerti dia mau kemana. Ya, dikatakan dia tidak mengetahui tempat yang ia tujui, nggak tahu. Dia melangkah bersama Tuhan, teman-teman ya. Tapi apa yang membuat Abraham taat? Ibrani katakan karena iman Abraham taat. Teman-teman dengarkan baik-baik. Hari-hari ini kita yang butuh yang namanya iman. Iman itu apa sih? Iman itu kayak begini. Ketika kita tidak bisa melihat sesuatu di depan, ya, kita tidak melihat jalan kita, tetapi kita terus tetap melangkah, itulah iman, teman-teman. Ketika kita nggak bisa lihat di depan itu ada apa, ketika di depan ini penuh dengan ketidakpastian, tetapi kita terus tetap melangkah, itulah iman, teman. Seperti Abraham, dia nggak tahu harus kemana,
Dia nggak tahu Tuhan membawa dia kemana, tetapi dia terus melangkah. Abraham taat, karena apa? Karena iman. Nah, hari-hari ini adakah iman di dalam hidup kita? Firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Nah, kalau teman-teman tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, tidak pernah memasukkan firman Tuhan dalam hidupmu, mustahil teman-teman bisa punya iman. Kalau yang kamu masukkan adalah berita-berita yang negatif, hoax, gosip, dan lain sebagainya, itu justru melemahkan iman, bukan membangkitkan iman. Ya, yuk teman-teman miliki iman, karena iman kita bisa taat melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana cara memiliki iman? Firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, dengan iman kita bisa kalahkan dunia ini. Kita bisa kalahkan ketidakpastian ini. Dengan iman kita bisa berjalan bersama Tuhan. Ayat yang terakhir di 1 Yohanes 5. Ayat yang keempat dikatakan demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa teman-teman? Iman kita. Saat kita punya iman, kita nggak perlu takut di tengah situasi ketidakpastian seperti ini, teman-teman. Ketika kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan, percayalah ya, saat kita melangkah masuk ke dalam rencananya Tuhan. Mau dunia ini situasinya seperti apapun, kita tidak akan pernah khawatir. Sebab apa? Kita punya iman. Iman kita percaya bahwa Tuhan dia Allah Immanuel. Dia Allah yang akan selalu beserta dengan kita. Dia Allah yang akan selalu menyertai kita. Amin. Mari miliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Nah, teman-teman, tetap jaga kesehatan kita. Jaga protokol kesehatan ya dengan melakukan apa? 5M. Ya, di tengah situasi seperti ini, teman-teman harus bijaksana. Jangan sembarangan, teman-teman. Lakukan 5M, memakai masker, ya, menjaga jarak, mencuci tangan, ya, mengurangi mobilitas. Kalau teman-teman tidak perlu untuk pergi-pergi, dikurangi teman-teman, ya. Yang terakhir apa? Menjauhi kerumunan, ya. Dengan kita menjaga 5M ini, melakukan 5M ini, kita ikut membantu pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini, teman-teman. Kita berdoa supaya Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan melindungi kita, dan saya berdoa biarlah kita semua dalam perlindungannya Tuhan, dan kita berdoa bersama-sama, Indonesia dilindungi Tuhan, dunia ini dilindungi Tuhan, sehingga pandemi ini bisa cepat berlalu. Miliki iman di dalam Tuhan, karena iman itu yang akan membuat kita bisa taat melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah dibagikan hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau ingatkan kami untuk kami memiliki iman di tengah situasi dunia yang tidak pasti ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, semua atas seizin-Mu ya Bapa. Semua karena rencana-Mu Tuhan, dan kami percaya rencana-Mu adalah rencana yang terbaik dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu, Youth New Generation ya Bapa. Di tengah pandemi seperti ini Tuhan, Engkau tetap memberkati mereka, Engkau tetap memelihara mereka ya Bapa. Meskipun ada mereka yang mengalami pergumulan, masalah, beban berat, kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan kekuatan kepada setiap kami ya Bapa. Kalau ada yang mereka yang sakit, hamba-Mu berdoa, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman ya Bapa. Kami boleh menjadi berkat dimanapun Engkau tempatkan kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami naikkan hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.